Kang To, alhamdulillah setahun terakhir ini penyedia bibit paling wow. Beliau sudah lebih dari 20 ton kata dibagikan se-Indonesia. Like and subscribe dan komentar di bawah ini ya teman-teman, untuk terus ikutin perkembangan bisnis Kang To, dan kita semua akan menjadi orang yang sukses. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat petani porang dimanapun Anda berada. Dan di kesempatan siang hari ini Kang To kedatangan tamu beliau dari sekolah petani porang cerdas Indonesia, yaitu PPCI. Ini beliau datang ke rumah Kang To. Memang beliau ini sebenarnya teman dari kecil dari Kang To. Teman betul kan? Betul. Nah, ini buat dulu semuanya, Kang To mengucapkan kepada Pak Boh yang telah sudi datang ke rumah Kang To. Ya Pak Boh, Kang To ini mau bercerita masa lalu ya. Pada beliau Pak Boh ini sebenarnya dari sejak kecilnya sebenarnya sekolah dan tempat tinggalnya khususnya ya di Desa Klangon ini. Dan beliau setelah rabi ya Pak, nak mau jebone melak wedoan nih Pak, tunggu istri, dan beliau sekarang tempat tinggalnya yaitu di Sumber Gendong. Nah, ini tempatnya beliau. Dan buat dulu semuanya, bila ingin menonton channelnya beliau juga bisa mampir, yaitu Martono Porang Madiun, yang punya channel yang sudah terkenal. Nah, gitu. Nah, ini gimana Pak Boh dengan kondisi saat ini mengenai tanaman porang di daerah Pak Boh? Alhamdulillah, untuk khususnya salam untuk dulur-dulur sebangsa setanah air, pecinta porang dan para penggiat porang dan semua yang sudah berinovasi di porang, terutama Kang To yang sudah banyak perkembangannya. Kang To dalam segi non sewu, segi ekonomi dan sebagainya, saya melihatnya Kang To dulu dan Kang To yang sekarang sudah beda. Yang jelas lebih tua. Yang jelas lebih tua. Dan ini tadi kebetulan saya ada gerenjet gitu, kebetulan nganggur, terus tak kebetulan oleh Kang To gitu. Kebetulan di sini ketemu dengan Kang To dan timnya, dan alhamdulillah di sini diterima dengan baik. Di sini juga ada rempeyek Madiun. Ini rempeyek Madiun. Kalau sego pecel Madiun ya toh. Sego pecel Madiun nek gak rempeyek kurang jelas. Begitu juga dengan porang. Kalau kita tanam porang, harapannya panen ya. Ya panen. Kalau harapannya kita panen, setelah panen kan dinggopo toh kan gitu. Nah, intinya saya mengajak dulur-dulur sebelum jenengan panen, terutama pemula ya, petani pemula, sebelum jenengan panen alangkah lebih baiknya nek panen dinggopo ya. Minimal itu ya, kalau orang tani biasanya untuk bangun aset, satu untuk gue nyekolah anaknya ya, itu wajib kan, kewajiban kita sebagai orang tua, karena sekarang wis bapak. Teman dia dolanane awake dhewe apa karet? Kok karet toh? Apa? Dam-daman ning kelas karet. Oh ya, waktu mengembala di kantor itu ada tiga permainan gitu. Biasanya neng tengah ke apa? Mikul ya. Mikul atau dicocol gitu, terus kalau dicepit itu akhirnya diambil gitu. Ada juga macanan kan ya. Macanan dan juga yang melatih manajemen kita waktu itu neker dan karet. Nah itu ternyata bermain neker dan karet ketika masih kecil itu, ketika kita tua seperti ini berguna, pinter hitung-hitung. Kang To alhamdulillah setahun terakhir ini penyedia bibit paling wow. Beliau sudah lebih dari 20 ton kata dibagikan se-Indonesia. Jadi pemerataan. Ya, alhamdulillah itu timnya Kang To saja sudah 20 ton lebih. Bahkan sekarang masih gitu. Kalau jenengan membutuhkan bibit ke Kang To atau ke kita, ke PPCI juga ada. PPCI juga menyediakan bibit. Ya ini Kang To, Pak Boh, ini dengan permasalahan porang,
kebanyakan itu peminatnya peminat untuk budidaya porang itu enggak cuma petani Pak. Iya. Kebanyakan pegawai sipil atau pangkatnya dahulu. Ya, ABRI TNI ya. Nah. TNI Polri ya. TNI Polri dan juga PNS dan juga tidak menutup kemungkinan mereka sudah usaha di sawit. Banyak tamu saya juga kan tahu yang mereka sawit, karet itu yang terutama dari Kalimantan dan dari mana itu Sumatera kan toh. Mereka karena sekarang itu harga sawit dan karet kan kolab kan toh. Terus mereka ingin beralih atau mereka bahkan yang kopi itu di wilayah Sumatera itu mau dihabiskan. Saya bilang jangan, kopinya biar jalan dulu sambil nanti di bawahnya ditanami porang karena porang kan bisa dikombinasi toh kan toh ya toh. Jadi porang itu sebenarnya kan tanaman gulma. Itu bisa ditanam di bawah karet, di bawah sawit, di bawah apokat, durian, mangga dan sebagainya. Ataupun sekarang jati, jabon, sengon ya toh. Itu bisa dimanfaatkan. Gini, berarti kan otomatis porang itu sambil menunggu panen porang kita juga menghasilkan dari naungannya atau yang betul yang buah atau kalau untuk pohon ya seperti karet seperti terus kayak buah-buahan ya seperti alpukat itu juga bisa menghasilkan dari kita budidaya porang istilahnya panen ganda. Sing dhuwur panen naungannya itu pohonnya itu yang bawahnya sini porang gitu kan. Dan mereka karena gini kan toh, notabene si porang itu kan tanaman pegunungan sebenarnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan dulur-dulur Nusantara ini yang ingin tanam di MDPL-nya rendah masih bisa kan toh. Dengan suatu syarat semi naungan saja. Jangan tanpa naungan sama sekali, semi naungan. Semi naungan itu misalnya kita tanam di sawah atau bisa campur lombok, campur apa terong, terus ketela, terus apa sing ning sawah sing kira-kira. Ya juga bisa loh, Pak. Dikasih paranet ada naungannya yang bisa modal, ada modalnya dikasih paranet. Ini. Kalau paranet itu kan apa namanya perawatannya kontinu kan toh. Jadi terus sekarang ada pertanyaan porang itu nggak kenal musim. Iya. Ya, jadi saya membenarkan kalau porang itu nggak kenal musim karena gini porang itu ketika ditanam katakanlah bulan 7 itu sudah bisa. Gini loh Pak, dari pengalaman yang sudah beli bibit ke kantong. Sementara yang di sini tuh belum apa-apa. Tapi yang di daerah Lampung, Sumatera itu sudah ada yang tumbuh, sudah ada yang tumbuh yang sampai 2 kali loh, Pak. Gitu. Karena porang itu sebenarnya mengikuti iklim di daerahnya masing-masing. Sementara untuk di sini kan iklimnya masih panas kan, masih musim kemarau, dan di sana sudah musim penghujannya. Itu katak di sana juga sudah tumbuh duluan gitu loh. Itu gini. Pada dasarnya porang itu beradaptasi itu musim pertama. Musim pertama. Jadi pada dasarnya di musim pertama saja. Non saya uji karo rekam ki ya. Jadi dua kamera lah. Nanti di channel saya juga masuk. Kebetulan baterainya lowbat, jadi pakai miliknya Kang Tos saja yang panjang. Nggak apa-apa. Itu gini. Porang misal porang bibit dari Jawa, dibawa ke luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ataupun Bali ataupun NTT gitu ya. Itu musim pertama itu yang adaptasi. Jadi perkembangannya mungkin kurang bagus, mungkin gitu karena dia di iklim Jawa itu katulistiwanya kan kadang nyisih ngidul kan gitu. Kalau misalnya Pontianak itu iklimnya panas sekali karena katulistiwa kan gitu Kalimantan. Itu musim pertama, tapi musim kedua sudah bisa adaptasi. Bahkan keturunan dari sana misalnya katak yang dihasilkan katak dari daerah tersebut itu sudah nggak ada masalah gitu.
karena adaptasi itu cuma di musim pertama. Betul. Ya mungkin dari saudara-saudaraku semuanya yang sudah khususnya beli bibit dari PPCI atau dari Kanto, yang penting untuk masa tanam mengikuti musim di daerah tersebut ya. Betul. Ya, Misalnya ya, mengikuti sekarang ini misalnya Lampung sudah hujan, Palembang sudah hujan, yo tanam aja. Ya, betul. Gak usah nunggu. Misalnya kalau di Jawa katakanlah bulan 11, karena ini bulan 10 saja belum hujan kan. Bulan 11 nggak usah mengikuti iklim Jawa. Karena apa? Sekarang ini kan sudah pada tunas segini-gini ya kan. Sudah pada tunas. Pada dasarnya gini, orang itu ketika daerah tersebut sudah hujan sudah bisa ditanam, satu. Yang kedua, ketika bibit itu sudah tunas berarti siap ditanam. Ini Pak Boh, kita banyak dari petani porang pemula itu Kanto gimana masa depannya porang untuk selanjutnya di angka penjualan atau nanti gimana seterusnya. Dari itu kan sebenarnya kalau dari menurut pengalaman yang pernah kita alami sejak dulu itu porang itu harganya kan gini tuh ya, naik sampai saat ini. Dan buahnya itu memula takut permasalahan nanti kalau setelah booming terus penanaman seperti mengkudu. Ya, itu terjadi di Mengkudu kan. Mengkudu itu karena Mengkudu kan sifatnya untuk farmasi, jadi kebutuhan itu ya sing lara tok sing tuku. Terutama obat tetes itu loh yang sing sak mene regane 250 itu. Nah, sementara untuk tanaman porang ini kan bisa dicari caci. Ya, maksudnya manfaat dari tanaman porang itu lebih ketek itu loh, kegunaannya sangat banyak gitu loh, Bos. Nah. Jadi gini, untuk masa depan petani porang dalam artian sekarang itu kebutuhan dunia baru tercukupi 10%. Nah, ini 10% bro. 10%. Dari 10% itu yang 4% dari Indonesia atau 40%-nya dari Indonesia.